Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Maknawi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang amil secara umum. Nanti kalau rincian detailnya itu ada di kitab Al-Awamil. Apa itu amil? Ringkasnya, amil itu sesuatu yang memiliki amal. Amalnya apa? Amalnya cuma ada 4. Satu, ada kalanya amalnya itu merofakkan kalimat. Ini disebut amil rofa. Yang kedua, amalnya itu ada yang menasobkan kalimat. Ini berarti disebut amil nasob. Kemudian yang ketiga, menjarkan kalimat, ini berarti amil jar. Dan yang keempat, ada juga yang menjazmkan kalimat. Nah, tegasnya nanti fi'il mudhari' ya. Kalimatnya adalah fi'il mudhari'. Nah, ini berarti namanya amil jazm. Nah, al-awamil ya, amil-amil yang memiliki amal tadi itu ya, ini kalau diringkas ada 2, ada lafziyah, ada ma'nawiyah. Lafziyah ini adalah amil yang dilafazkan, lisan melafazkan kalau ucapan, kalau tulisan ditulis bentuknya ada amil tersebut. Jadi amilnya dilafazkan. Nah, ada ma'nawiyah nanti, yaitu amil yang tidak dilafazkan. Jadi dampaknya ada, ma'mulnya ada, tetapi amilnya tidak dilafazkan dan juga tidak dituliskan. Nah, pertama yang lafziyah dulu. Yang lafziyah ini ada amil lafzi dari atau berbentuk kalimat fi'il. Ya, jadi amilnya ini fi'il. Fi'il ini punya amal, nanti ya, punya amal. Ada kalimat isim, ada juga kalimat harf. Nah, ini dilafazkan semua. Nah, ini amilnya ya. Jadi tidak melulu amil itu huruf. Isim fi'il juga adalah amil. Dia punya amal. Ya, kita lihat contoh-contohnya. Pertama, kalimat fi'il ya. Misalkan waro'al mujrimunan naro, dan telah melihat al mujrimuna, orang-orang yang berdosa, an-naro, akan api neraka. Jadi para pendosa melihat neraka. Di sini ro'a adalah fi'il, tegasnya fi'il mudhari'. Kemudian fi'il ini ya, ini punya amal. Apa amalnya? Merofakkan fa'il dan menasobkan maf'ul. Mana fa'ilnya? Al mujrimuna. Maka al mujrimuna ini fa'ilun marfu ya, dia yang dirofakkan. Siapa yang merofakkan? Amil rofa, yaitu fi'il di sini ya, ro'a. Maka ya, al mujrimun ini adalah ma'mul ya. Ma'mulnya apa? Marfu ya, dirofakkan ya, karena amil fi'il ini dia amalnya merofakkan. Maka yang terkena amal amil ro'a ini disebut marfu. Amil rofa ini maka ma'mulnya disebut marfu. An-naro juga sama, ini ma'mul yang terkena amil ya. Nah, dia dibaca nasob karena fi'il itu amalnya ya merofakkan fa'il dan menasobkan maf'ul kalau fi'ilnya fi'il muta'addi. Kalau fi'ilnya lazim nanti merofakkan fa'il saja karena nggak ada maf'ulnya ya kalau fi'ilnya lazim. Mana fi'il muta'addi ini. Jadi al mujrimun ini ma'mul pertama, an-naro ma'mul kedua ya. Ma'mul pertama ini marfu, yang kedua mansub. Contoh lagi, wa aqimus sholata. Nah, kalau ro'a ini fi'il madi, ini fi'il amr. Aqimu, dirikanlah oleh kalian as-sholata. Jadi fi'il baik madi, mudhari ataupun amr itu sama saja ya. Artinya apa? Dia punya amal. Mana amalnya ya? Apa amalnya? Amalnya sama ya. Merofakkan fa'il, menasobkan maf'ul. Fa'ilnya mana? Ini wawu jama'. Wawu jama'ah nih. Kalian. Wa aqimu, dirikanlah oleh kalian.
Nah, cuma ini karena isim domir, maka marfu'nya mahalan, ya marfu'nya mahalan. Ya tidak ada tanda rofa. Kemudian as-sholata ini maf'ul bih, maka dia ma'mul daripada fi'il, yaitu mansub. Jadi aqimu ini adalah amil yang merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul. Ini kalimat fi'il, ya amil lafznya dilafazkan ro'a aqimu. Yang kedua isim, kita lihat contohnya. Ini potongan-potongan ayat ya. Khasyi'atan absaruhum. Itu kalimat sebelum itu. Fala yastati'una khasyi'atan absaruhum. Khasyi'atan menunduk absaruhum pandangan mereka. Khasyi'atan ini adalah sigot isim fa'il. Ya, sigot isim fa'il. Dia punya amal. Yang jelas ini kalimat isim kan? Ya, ini kalimat isim. Tanda isimnya kan bertanwin. Dia punya amal, yaitu apa? Ya, absaruhum. Absaruhum ini apanya? Ini fa'ilnya. Karena isim fa'il itu amalnya sama dengan fi'il, yaitu merofakkan fa'il, ya. Merofakkan fa'il, ya. Bisa juga nanti menasobkan maf'ul, ya. Khasyi'atan absaruhum. Nah, cuma di sini nggak ada maf'ulnya ya. Jadi absaru kenapa dibaca rofa? Karena dia fa'il. Ya, siapa yang merofakkan absaru ini adalah isim. Nah, itu khasyi'atan. Nah, ini juga amil lafzi karena dilafazkan. Jadi absaru ini ma'mul daripada khasyi'atan. Contoh lagi misalkan laula daf'ullahin nasa, ya. Laula andai bukan daf'ullahi penolakan Allah atau perlindungan Allah an-nasa akan manusia. Nah, di sini ada daf'u, ini kalimat isim, ya. Sigotnya sigot masdar. Ini dimudhofkan kepada kalimat Allah. Kemudian an-nasa itu kenapa dibaca nasab an-nasa? Karena sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Nah, dia ma'mul daripada daf'u ini, ya. Jadi daf'u, ya, ini isim, dia punya amal, ya. Punya amal. Nah, apa amalnya? Ya. Nah, kalau di sini dia menasobkan maf'ul, ya, menasobkan maf'ul. Ini kalimat isim daf'u. Kemudian ada lagi kalimat huruf. Kalau ini gampang saya rasa ya. Seperti falan abrohal ardo, ya. Falan abroha, maka ya saya tidak akan, ya, saya tidak akan meninggalkan al ardo, ya, negeri ini, tanah ini. Ini kalimat siapa ya? Falan abrohal ardo, ya, Nabi Yusuf atau siapa ini ya? Nah, di sini ada abroha. Abroha ini apa? Fi'il mudhari, ya. Yabrohu, ana abrohu. Tetapi di sini dibaca abroha karena terkena amil. Amil apa? Amil yang menasobkan. Apa amil yang menasobkan? Ini kalimat huruf, yaitu lan. Lan ini harfu nafyin, ya, harfu nasbin wa nafyin wastiqbalin, ya, atau harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Jadi untuk menasobkan, untuk menafikan selama-lamanya di masa yang sampai kapanpun di masa yang akan datang. Abroha ini ma'mul, ya. Dan lan ini kalimat huruf, ya. Nah, al-ardo ini juga sama ma'mul dari abroha yang tadi dijelaskan, ya. Berarti abroha ini amil lagi, merofakkan fa'il, fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdirnya ana, kemudian al-ardo maf'ul bih mansub. Nah, maka ini sebagai ma'mulnya. Nah, contoh lagi misalkan hatta matla'il fajri. Ada di sini matla'i, ya. Ini ma'mul, yaitu majrur. Siapa amil yang menjarkan? Hatta. Nah, ini disebut huruf jar hatta di sini, ya. Huruf jar. Ini dilafazkan, diucapkan, ditulis. Matla'i ini majrur, berarti ma'mul dari hatta. Nah, al-fajri. Nah, ini ya, ini untuk contoh di sini, ya. Al-fajri ini ma'mul juga,
ya. Siapa yang menjarkan? Isim, yaitu matla'i, ya. Ini mudhof, ya, mudhof yang menjarkan. Mudhof ini isim, ya. Jadi memang setiap kalimat yang berubah di ujungnya itu pasti karena amil. Nah, amil itu apakah fiil, isim, atau huruf. Memang ini panjang, ya, penjelasannya, ya, termasuk rincian-rinciannya. Amil yang merofakkan apa saja, amil yang menasubkan apa saja, menjarkan apa saja, dari kalimat apa saja. Nah, itu di kitab Al-Awamil Al-Mi'ah itu, kitab amil yang 100 itu dijelaskan. Kemudian ma'nawiyah. Ma'nawiyah ini berarti tidak dilafazkan. Dampaknya ada tetapi amilnya tidak dilafazkan, ya, nggak diucapkan, nggak dituliskan. Apa amil ma'nawiyah itu? Satu, ibtida. Ibtida itu permulaan. Apa contoh? Misalkan Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Muhammadun ini isim. Nah, ini ma'mul dia, yaitu marfu. Kenapa dibaca rofa? Karena ada amil yang merofakan ini, sehingga dibaca Muhammadun, bukan Muhammadan. Nah, siapa amil yang merofakan? Nah, ini tak dilafazkan. Apa itu? Ibtida, permulaan. Karena ini jatuh, ya, di permulaan, ya, maka sesuatu yang jatuh di permulaan itu dia punya dampak, yaitu merofakkan kalimat yang jatuh di permulaan itu. Nah, itu namanya ibtida, ya, ibtida yang merofakkan sesuatu yang jatuh di permulaan ini. Muhammadun, ya. Ini dia terkena amil maknawi, tak dilafazkan tapi dampaknya ada. Contoh lagi, Zaidun alimun. Nah, sama, ya, Zaidun ini kenapa dibaca rofa? Karena ada amil yang merofakkan, yaitu amil ibtida, ya, sesuatu, ya, yang di permulaan itulah yang menyebabkan kalimat yang jatuh di permulaan terkena amil ibtida itu, yaitu marfu. Zaidun ini, ya, alimun khobarnya. Nah, kalau alimun ini ada juga yang mengatakan ibtida itu sendiri merofakkan mubtada dan merofakkan khobar. Ada juga yang mengatakan kalau khobarnya ini dirofakkan oleh mubtada, ya. Jadi mubtada, nah, berarti isim nih. Nah, isim ini juga punya amal, yaitu merofakkan khobar. Tapi ada juga yang ibtida saja, ibtida yang merupakan mubtada dan khobar. Nah, bukan di sini tempat mengurainya. Fokusnya di sini dulu Muhammadun, karena inilah ma'mul dari amil maknawi. Rasulullah ini khobarnya. Kemudian yang kedua, tajarrudun anin nasib wal jazim, yaitu kosong dari amil yang menasabkan dan menjazmkan. Itu juga amil. Jadi pada fi'il mudhari ketika tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jazm, itu amil, itu amil rofa, merofakkan fi'il mudhari tersebut. Contoh, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Yaqulu berkata orang-orang kafir, ini adalah hari yang sulit, ya. Yaqulu ini fi'il mudhari dan ini marfu. Artinya dia terkena amil, ya, terkena amil. Apa? Amil rofa, merofakkan yaqulu, sehingga dibaca yaqulu bukan yaqula, atau yaqul bukan. Kenapa yaqulu dia dibaca rofa marfu? Karena ada amil yang merofakkan. Apa amilnya? Amil rofaknya maknawi, yaitu ketiadaan amil nasab dan amil jazm di depannya. Itulah amilnya. Nah, itu merofakkan fi'il mudhari. Al-kafirun ini fa'ilnya, dijelaskan di sini. Berarti yaqul ini juga amil yang merofakkan fa'il. Nah, tadi sudah dijelaskan. Kemudian contoh lagi, idz yaqulu dzalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Idz ketika yaqulu berkata dzalimuna orang-orang zalim, in tattabi'una tidaklah kalian mengikuti illa rajulan mashura kecuali lelaki yang terkena sihir. Nah, di sini yaqulu, ya, yaqulu ini juga dibaca rofa, ya, bukan yaqula atau dibaca jazm. Yaqul enggak, ya, nggak dibaca begitu, tetapi dibaca rofa yaqulu karena terkena amil rofa. Apa amil rofanya? Yaitu maknawi, tak dilafazkan. Apa? Ketiadaan amil nasab dan amil jazm. Jadi ketiadaan atau kekosongan amil jazm itu amil, yaitu amil rofa yang merofakkan fi'il mudhari.
Nah, itu kira-kira singkatnya ya tentang awamil. Jadi amil yang kerjaannya itu bisa merofakkan, atau ada yang merofakkan, ada yang menasabkan, ada menjarkan, ada yang menjazmkan, ya. Itu bentuknya bisa dari kalimat fiil, ya, si amil tersebut bisa berbentuk dari kalimat isim, bisa berbentuk dari kalimat huruf. Ini disebut amil lafzi, ya. Ada juga ma'nawi, ya, yang tidak dilafazkan, ada pada ibtida, dan juga kekosongan dari amil nasab dan amil jazm pada fiil mudhari, ya, pada fiil mudhari. Baik, gitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya, jangan lupa subscribe yang belum, like, share, ini biar tidak ketinggalan info-info terbaru, biar tidak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.